Perkenalkan, nama saya Octavianus Tamama. Saya mahasiswa angkatan 4 di Prodi Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di Fakultas Bahasa dan Budaya di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Jadi di video kali ini saya akan mengulas tentang pemukiman dan bentuk rumah masyarakat Sumba. Dalam masyarakat Sumba, membangun pemukiman praingu yang terdiri dari beberapa bangunan-bangunan rumah dari beberapa klan Kabihu. Adapun struktur pemukiman ini biasanya dibangun di atas bukit dengan pagar batu dan tumbuhan berduri. Biasanya tanaman sejenis kaktus berduri. Pagar tersebut dimaksudkan untuk melindungi pemukiman dari serangan musuh. Letaknya yang berada pada ketinggian menggambarkan konsepsi masyarakat Sumba yang percaya bahwa tempat ketinggian merupakan kediaman arwah para nenek moyang. Kepercayaan Marapu. Dalam kepercayaan Marapu telah mempengaruhi formasi pemukiman yang dibangun di dalam praingu. Setiap praingu biasanya dilengkapi dengan rumah pemujaan, tugu, pemujaan katoda, dan makam. Arsitektur rumah khas. Pada perkampungan adat Praeng terdapat rumah-rumah khas yang disebut rumah Batangu dengan atap alang yang menjulang dan posisinya seluruhnya membentuk perahu, dan di bagian tengah perumahan penduduk terdapat kuburan mengatik simbol tersebut eksistensi dengan menganalogikan penduduk terdapat kuburan megalitik. Simbol tersebut erat kaitannya dengan kosmologika kesatuan yang sebuah kerja dan dari Memenanjung Malaka hingga Sumba. Filosofi rumah Sumba. Filosofi orang Sumba bahwa rumah bukan sekedar tempat bernaung dari hujan, dari panas, tetapi rumah merupakan mikrokosmos di dunia yang markosmos. Sehingga dalam rumah orang Sumba dibagi menjadi 3 bagian. Tempat paling atas loteng disebut toko utama, merupakan ruangan yang bersifat sakral untuk para ilah dan arwah leluhur, karena itu dapat ditempatkan penyimpanan benda-benda pustaka, keramat, dan benda pemujaan. Dalam fungsi ruangan juga disebut toko utama merupakan ruangan yang bersifat sakral untuk para ilahi dan arwah leluhur, karena itu tempat ini menyimpankan benda-benda pustaka, keramat, dan benda-benda pemujaan. Rumah di tengah disebut bayi utama, atau bahwa rumah merupakan tempat aktivitas manusia. Lalu bagian luar berupa berada tempat bersantai dan menerima tamu, sedangkan bagian dalam merupakan tempat
sekaligus tempat pemujaan dan pelaksanaan ritual atau ritus. Ya, dalam rumah DW ada pintu masuknya. Pintu depan salah satu merupakan pintu masuk untuk laki-laki yang berhubungan langsung dengan balik 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 katonga, yaitu bagian untuk laki-laki pelaksanaan ritus. Pintu sebelah kiri untuk perempuan yang berhubungan langsung dengan pandulu yang fungsinya lebih pada urusan rumah tangga. Ruang dapur dan tidur. Di tengah-tengah ruang yang diapit oleh 4 ruangan utama terdapat tungku untuk memasak yang disebut rubuka. Dan ruang tidur disesuaikan dengan posisi ke-4 tiang utama. Ruang bawah rumah, sedangkan bagian bawah kolong rumah disebut sali kebunga dan tempat memelihara ternak, kadang hewan seperti kuda, kerbau, dan babi. Di video kali ini saya menyimpulkan tentang pemukiman bentuk rumah masyarakat Sumba. Masyarakat Sumba membangun pemukiman tradisional perahu di tempat tinggi dengan pagar batu dan tanaman berduri sebagai pelindung, mencerminkan kepercayaan Marapu bahwa tempat tinggi adalah kediaman leluhur. Rumah adat Umang Batangu membentuk seperti perahu, melambangkan persatuan dan memiliki tiga bagian. Lonteng sakral untuk arwah dan pusaka. Ruang tengah untuk aktivitas dan ritual, serta bagian bawah untuk kandang ternak. Tata ruang rumah juga di bagian berdasarkan gender dengan pintu kanan untuk laki-laki dan kiri untuk perempuan, meskipun ada perubahan fungsi akibat modernisasi. Nilai spiritual dan filosofi rumah sebagai mikrokosmos dunia tetap dijaga, mewujudkan perpaduan antara tradisi dan adaptasi sama. Ya. Sekian ulasan dari video ini tentang pemukiman rumah di masyarakat Sumba. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya tutup dengan rahayu dengan 5 langit.